Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sisilnya Tivia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa sih itu pengertian agama dan apa latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama itu tentang pengertian agama. Apa itu agama? Secara bahasa atau etimologi, pengertian agama ada dalam 3 bahasa. Yang pertama dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, agama berasal dari 2 kata, yaitu a yang artinya tidak dan gam yang artinya kacau. Jadi, agama mempunyai arti tidak kacau. Yang kedua, dalam bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arab berasal dari kata ad-din yang artinya hukum, undang-undang, taat atau patuh, dan bisa juga dikatakan dengan syariah. Yang ketiga, dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, agama berasal dari kata religare, religion, religi, yang artinya mengikat, membaca, menyimpulkan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, agama merupakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kesejukan dan kebaikan dan ketentraman. Jadi, dapat disimpulkan definisi agama, yaitu agama adalah salah satu jalan dalam menggapai kilah-kilah kebaikan dan memenuhi kebutuhan spiritualitas dan batiniahnya manusia melalui tingkah laku spiritual atau ritual peribadatan dengan petunjuk para nabi, imam, pemimpin agama, dan pedoman kitab sucinya yang dilakukan secara umum atau kelompok kepercayaan. Selanjutnya saya akan mendefinisikan pengertian agama dari beberapa para ahli. Yang pertama itu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu yang gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Dan yang terakhir yaitu ajaran-ajaran diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Selanjutnya, agama itu dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, agama kebudayaan atau agama adli, yaitu agama yang bukan berasal dengan jalan yang diwahyukan, tetapi merupakan hasil antropologis yang berbentuk adat istiadat dan selanjutnya melembaga dalam bentuk agama formal. Yang kedua, agama samawi atau agama wahyu, yaitu agama yang diwahyukan dari Tuhan melalui malaikat-malaikatnya kemudian dilanjutkan kepada utusannya yang dipilih dari kalangan manusia. Ada 3 cara manusia dalam memeluk agama. Yang pertama itu cara mistik, yaitu suatu cara beragama pengikut agama tertentu yang lebih menekankan pada aspek batinnya atau esoterisme dari agama, yang mengabaikan aspek pengalaman formal, struktural, dan lahiriah atau eksoterisme. Yang kedua, cara penalaran, yaitu cara beragama dengan menekankan pada aspek rasionalitas dari ajaran agama. Yang ketiga, cara sinkretisme sinkretris, yaitu cara-cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama dengan memilih-milih ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri dan untuk diajarkan kepada orang lain. Selanjutnya, unsur atau komponen pokok dalam agama.
Yang pertama itu emosi keagamaan atau religious emotion, yang menyebabkan bahwa manusia didorong untuk berperilaku keagamaan. Yang kedua, sistem kepercayaan atau bayang-bayangan manusia tentang dunia alam, alam gaib, hidup, mati, dan sebagainya. Sistem kepercayaan ini di dunia Islam disebut dengan akidah atau iman. Yang ketiga, sistem ritus dan upacara keagamaan yang terwujud dalam aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengannya. Yang keempat, kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan agama dengan mengikuti upacara keagamaannya. Kelompok inilah yang biasa disebut pemeluk agama atau umat beragama. Yang terakhir, alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan yang berwujud tempat-tempat ibadah dan sarana-prasarana untuk melakukan aktivitas keagamaan. Selanjutnya, latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama itu, latar belakang fitrah manusia. Manusia secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya, yang sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Manusia tidak bisa lepas dari agama, sebab agamalah yang mengatur tata kelola kehidupan manusia, hingga terjadi kedamaian dan ritme hidup sebagaimana mestinya. Ada 3 alasan mengapa manusia membutuhkan agama. Yang pertama itu, manusia diciptakan oleh Allah dalam 2 komponen, yaitu jasad dan roh. 2 komponen ini harus ada dalam diri manusia. Kalau hanya ada salah satunya, maka itu tidak bisa disebut dengan manusia. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia sudah diciptakan dengan sempurna, maka tentu harus pandai bersyukur. Salah satu cara bersyukur itu adalah beribadah kepada Allah. Untuk beribadah dengan baik dan benar, ada aturannya dan Islam sudah mengatur itu dengan sangat lengkap. Dan yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Semua manusia adalah khalifah sesuai dengan tingkatannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, pasti butuh panduan. Maka Islam sudah menyiapkan panduannya secara detail, mulai dari bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah tangga hingga pemimpin negara. Yang kedua itu kelemahan dan kekurangan manusia. Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada diri manusia itu antara lain berlaku zalim dan dalam keadaan susah payah, suka melampaui batas, sombong, ingkar, dan sebagainya. Terakhir itu tantangan manusia. Faktor lain menyebabkan manusia membutuhkan agama adalah karena manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Selanjutnya, peranan agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu, agama dapat menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Yang kedua, agama memberikan kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangnya harapan.
Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Yang terakhir, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang menjadi unsur ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama itu sebagai pembimbing dalam hidup. Kepribadian seseorang adalah pengendali dalam hidupnya. Pengendalian tersebut mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapat seorang manusia sejak kecil. Jika dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian agamis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan ke jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau bisa disebut lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan rasa pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Hal ini akan berbeda dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Dengan keteguhan iman, seseorang akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, penentraman batin. Jika seseorang tidak percaya akan kebesaran Allah, tak peduli orang itu kaya atau miskin, pasti akan selalu merasa gelisah dalam hidupnya. Orang yang kaya takut kehilangan harta kekayaannya karena akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Hal ini tidak akan berlaku dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya, sebab dalam ajaran Islam, harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha berkehendak, maka tidak mungkin menjadi gelisah. Dan yang terakhir, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Dalam ajaran Islam, akhlak sangat diutamakan dan dijunjung tinggi. Pelajaran moral dalam Islam sangat penting, sebab Islam mengajarkan untuk menghormati orang lain, tapi sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Islam juga mengatur hubungan orang tua dan anak dengan begitu indah, dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata, hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang juga disebut hablum minan nas atau hubungan sosial. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.